syaitan itu sehingga kita sibuk dengan dunia kita. Apalagi bulan puasa tuh harus ada kegiatan ini, harus ada merconnya, harus belatupan, harus ada apalagi. Itu adat. Berapa banyak orang-orang yang hidup ketika dia berpuasa, dia melampiaskan puasanya itu dengan memperbanyak adat-adat kebiasaannya. Waqala radhiyallahu taala anhu warḍah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Munir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kita hingga sampai sekarang ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bersama kembali duduk di Masjid Al-Munir melaksanakan rutinitas kita di subuh Jumat ya, untuk mengkaji kitab yang diajarkan oleh para ulama as-salihin yang sekiranya akan menjadi tuntunan ya bagi kita dan akan menjadi pembanding di dalam keseharian kita, dari kehidupan kita dengan amal, begitu juga dengan kehidupan kita dengan bainallah, kepada Allah, wa bainan nas, dan kepada sesama manusia. Dan mudah-mudahan duduknya kita ini menjadikan sebab keberkahan Allah berikan kepada kita dalam umur kita. Mudah-mudahan juga menjadi sebab dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah juga di bulan puasa tahun ini, mudah-mudahan ini akan menjadikan amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan yang lalu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu di bulan Ramadan mungkin kita sudah mengkaji 3 daripada bab yang ada di bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, begitu juga dengan puasa. Nah, maka ketika kita menjelaskan inti daripada puasa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk mendapatkan takwa kepada Allah, untuk menjadikan pribadi kita ini orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang dikehendakinya untuk menjadi orang bertakwa itu dengan wasilah, dengan cara orang itu berpuasa ada di bulan Ramadan. Apa itu puasa? Puasa itu menahan daripada makan dan minum, begitu juga dengan segala yang membatalkannya dari fajar, dari subuh sampai maghrib. Nah, itu sudah kita kerjakan, menahan lapar, gak makan, gak minum, begitu juga menahan yang membatalkan, apa saja yang membatalkan puasa kita tahan. Nah, kemudian lagi Rasulullah SAW juga menerangkan sehingga kita itu bisa seimbang dalam beramal tadi, karena yang dikehendaki oleh Allah dalam amal, puasakah, sholatkah, ibadah yang lainkah, itu yang dikehendaki Allah adalah yang paling baik, yang paling murni, hatinya ikhlas karena Allah. Begitu juga dengan amalnya itu tidak hanya zahir yang dia kerjakan, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi mulutnya dia tahan daripada berdusta, ngomong yang keji, ngomong yang kotor, memfitnah, ngurusin aibnya orang, nyebutin kesalahan orang. Nah, itu akan menjadikan puasanya juga gak sempurna walaupun dia menahan lapar dan haus. Nah, karena kata Nabi waktu itu apa disebutkan, berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena dia gak bisa jaga mulutnya, matanya begitu. Kita harus jaga daripada segala hal yang tidak dihalalkan bagi kita untuk memandangnya. Kaki kita begitu juga, tangan begitu juga, telinga begitu juga, hati pun begitu juga. Kita jaga jangan sampai melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang-orang yang memanfaatkan di bulan Ramadan
Ramadan dengan momen Islam. Puasa Ramadan itu kan momen orang Islam. Apa? Di antaranya berbuka puasa. Bahkan dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lisaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Ya, indal iftar, pertama ketika dia berbuka, dia senang ketika berbuka. Nah, buktinya apa? Azan itu yang paling ditunggui azan apabila azan maghrib aja, azan zuhur mah sampai pulang. Asar mah sampai pulang. Maghrib dihadangi benar. Ya, berarti indal iftar ketika dia berbuka tuh farhan, hatinya senang. Alhamdulillah berbuka, senang hatinya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajar. Wa inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa nanti ketika dia diizinkan untuk bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan berbuka ini termasuk momen yang dipakai oleh orang Islam karena dia berpuasa. Kalau orang yang bukan Islam itu walaupun dia puasa seharian, ada misalkan majikannya, orang Kristen, ada orang Islam bekerja sama orang Cina misalkan yang Kristen atau orang Kristen jadi pembantu mungkin kadang ada juga anaknya, majikannya ikut berpuasa, sama-sama berbuka kalau maghrib, benar dia berbuka, tapi yang muslim ini mendapatkan pahala dengan puasanya, nah ini tidak mendapatkan pahala dengan puasanya. Maka itu adalah momen yang dikhususkan kepada orang muslim. Nah, tapi makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga benar-benar ya, jangan sampai momen berbuka yang harusnya kita mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan nanti akan bertemu kepada Allah dengan rahmat Allah itu menjadi rusak, menjadi kedok saja, menjadi hilang marwah dan kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Hendak berbuka puasa tuh duduk di pinggir jalan, di pinggir jembatan, apakah nang dilihat hadangi buka bibeja cuma sambil berlihat, hobi benar tuh. Ada lagi yang kisah berbuka bersama, kami bibe mengadakan buka bersama, antar apa reuni bibe antar SMA, antar kuliah reuni. Tidak sedikit orang yang mengadakan buka bersama itu ujung-ujungnya nanti akan menjadikan ladang kemaksiatan, cuma berbaju daripada acara Islam. Buka bersama acara orang muslim, tapi ternyata dilaksanakannya tidak dengan Islami. Makanya kata Habib Abdullah Al-Haddad waktu itu di pertemuan yang lain, beliau menyebutkan berapa banyak orang-orang yang hidup ketika dia berpuasa, dia melampiaskan puasanya itu dengan memperbanyak adat-adat kebiasaannya dan dibarengi dengan syahwat-syahwat dan keinginannya. Ini, jadi puasa cuma adat istiadatnya nggak ditinggalkan, tambah dia menjadikan adatnya itu di atas daripada ibadahnya. Begitu juga, kita setiap bulan puasa tuh harus ada kegiatan ini, harus ada merconnya, harus belatupan, harus ada apalagi, itu adat-adat yang ada di bulan puasa. Nah ini kata Habib Al-Haddad itu sebenarnya bentuk gangguan daripada syaitan, apalagi yang berbau kemaksiatan dan syahwat, itu bentuk daripada gangguan daripada syaitan. Syaitan itu ingin menghilangkan keberkahan ketika kamu berpuasa. Gak senang syaitan itu kalau ada orang yang tunduk sama hawa nafsunya, tunduk. Gak senang itu syaitan. Maka digoda terus, gimana caranya? Dengan adatnya, kebiasaannya. Ikam usah lagi ingin sampai yang tarawih itu cari baju hari raya kena. Kenapa? Bila ikam kada baju hari raya, supan kena ikam. Jadi yang di pikiran di otak nek cari duit gesan hari raya. Gak perlu lagi nyari Lailatul Qadar, gak perlu lagi etikaf di malam 10 bulan Ramadan akhir, gak perlu lagi untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, itu tujuan daripada syaitan. Allah. Jadi ingin memalingkan syaitan itu sehingga kita sibuk dengan dunia kita, apalagi dengan syahwat.
buka bersama antar SMA, antar kuliah, ya. Akhirnya apa? Ketemu. Karena nggak secara Islami, akhirnya apa? Buka bersama. Laki perempuan campur. Yang perempuan nggak nutup aurat, ya. Sama ketemu ngobrol. Akhirnya apa? Melihat jarang kawan nih, malawasnya kita kada berdapat lah. Wah, sudah kawin mulai ikam. Berapa ekor anak? Sudah aku kawin anak 2. Cuma kawinku, pernikahanku kandas di tengah jalan. Jarang pebinian deh. Berarti situ janda lah. Janda aku nah. Mon kayak itu aku mintain nomor WA ikam jarnya. Masya Allah. Minta nomor WA. Awal-awalnya kisah assalamualaikum apa kabarnya. Malam isuknya berjalanan, malam isuknya berzina, malam besoknya selingkuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Banyak yang begitu. Ada yang kisah buka bersama, nyewa hotel, nyewa gedung, nyewa warung makan. Subhanallah. Buka bersama, makan rami silaturahim. Oh kan, al pahalanya kalau kita buka bersama nih silaturahim. Cuma tuntung berbuka kada sembahyang maghrib lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min. Ada juga yang hobinya nyari sunnah aja. Nah inilah gunanya kita hadir di majelis, sehingga kita tuh tahu batasan mana yang harus, mana yang nggak boleh. Ada juga orang yang hobinya ngejar sunnah aja. Wah, kada bisa tertinggal kalau sembahyang tarawih tuh. Cuma imbah berbuka sembahyang maghrib kada, cuma bilanya hendak tarawih turun ke masjid. Sembahyang tarawih kada bisa tertinggal. Cuma sembahyang maghrib kada peduli. Subhanallah. Jadi gunanya kita hadir majelis, kita tahu sebenarnya apa yang harus kita laksanakan dari kewajiban yang kita lebih dahulukan, dari kesunahan yang harus kita tambah di bulan Ramadan. Kita harus mengerti mana itu batasan, apalagi mana yang haram, mana yang diperbolehkan. Itu harus menjadi pedoman di dalam hidup kita, sehingga tidak terjadi campur aduk yang menyebabkan hilangnya marwah dan kemuliaan dan kehormatan daripada bulan suci Ramadan. Nah, di pertemuan yang lalu sudah kita kisahkan, ada seorang majusi yang punya anak. Majusi ini kan nyembah apa? Nyembah api. Artinya dia non muslim, bukan orang muslim. Dia punya anak. Anaknya makan di hadapan orang muslim. Maka ditegur oleh abahnya, dipukul sama abahnya. Jangan engkau makan di hadapan orang muslim, karena dia sedang berpuasa. Tidak lama setelah itu, seminggu kemudian abahnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ternyata ada orang yang paling alim di kampung itu bermimpi kepada orang majusi yang meninggal tadi. Ketika dia bermimpi, ternyata dia melihat orang majusi itu huwa fil jannah. Dia diizinkan Allah masuk dalam surga. Akhirnya orang alim itu bertanya, protes, "Kau kan majusi, kenapa bisa-bisa kau dimasukkan Allah dalam surga?" Dan orang majusi itu menjawab, "Iya benar, selama hidupku aku emang orang majusi, tapi ketika datang sakaratul maut kepadaku, aku diberi hidayah oleh Allah dengan masuk Islam." Kenapa sebabnya? Karena sebab aku memuliakan bulan Ramadan. Coba kita lihat hikmah dari cerita ini. Orang non muslim saja kalau dia bisa menghormati, memuliakan bulan Ramadan, dia bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu gampangnya orang muslim ini dapat hidayah di bulan Ramadan. Ada sedikit orang yang banyak tatonya, nakalnya luar biasa. Masuk bulan Ramadan, sekalinya turun ke masjid, mengaji, tadarus umpat, tarawih umpat. Keluar bulan Ramadan, istiqomahnya jadi orang baik banyak. Berkat apa? Dia mengagungkan bulan suci Ramadan. Ada juga orang yang sebaliknya. Orang non muslim menjaga kehormatan bulan suci Ramadan, inya orang Islam. Cuma orang siang-siang berpuasa, inya kada tahu muha berokok, nongol. Jaga ubah lagi saya nih. Wani bana kisahnya kada ada nama nagur tadi. Makan sekahendaknya, kada menjaga marwah, kada menjaga kemuliaan daripada orang-orang yang berpuasa dan bulan suci Ramadan. Ini dikhawatirkan orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi orang non muslim menjaga, kita harusnya seorang muslim lebih
lebih-lebih lagi untuk meningkatkan amal ibadah kita dan menjaga diri kita jangan sampai terjerumus kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal mustahab al mutaakkad. Hadirin wal hadirat dan rahmatullah. Dan di antara daripada sunnah muakkad yang kenal pahalanya di bulan Ramadan ketika puasa, taftirus shaimin, membukakan orang yang sedang berpuasa. Nah, itu di antaranya pahala yang besar. Ya. Walau ala tamarat, walaupun dengan beberapa biji kurma. Kita membukakan buka bersama siapa aja, walaupun dengan beberapa biji kurma. Misalkan ada masjid, ada musola yang mengadakan buka bersama. Kadang kan di list tuh. Siapa? Hari pertama haji ini, hari kedua bapak ini, hari ketiga ibu ini membukakan buka bersama. Nah, kita kan nggak bisa nih. Kalau kita membukakan mungkin biayanya terlalu besar bagi kita. Walaupun kita nyumbang kurma sekotak kah, aqua kah sedus, yalah, sumangkanya kah sebiji, subhanallah. Itu juga sama dengan pahalanya membukakan orang berbuka puasa. Itu pahalanya sangat besar. Subhanallah. Au syurbah minal ma, atau sekedar minum air daripada orang yang berpuasa. Kita ngasih airnya, kita ngasih minumnya kepada orang-orang yang berpuasa. Qala alaihi salatu wassalam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghair ayyanqusa min ajri syai'. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang membukakan puasa, orang yang sedang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu tersebut, tidak kurang daripada sedikit pun. Sama orang nambah puasa, kita bukan puasa, sama pahalanya orang yang sedang berpuasa itu. Subhanallah. Makin banyak orang yang kita bukakan, makin banyak daripada pahala yang akan kita dapatkan. Yani min ajri shaim, yaitu daripada pahala orang yang berpuasa tadi. Wa hadza thawabun nama yasul liman fatara walau 'alal ma. Nah, ini kata Bilal Haddad, pahalanya akan Allah berikan walaupun hanya kita memberikan air. Fa amma man at'ama shaim min ba'di fitri fi baiti aw fi maudin akhar falaysa yahsul lahu hadza thawab. Adapun orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa setelah dia berbuka puasa di rumahnya atau di tempat yang lain, maka dia tidak mendapatkan daripada ini pahala. Sudah berbuka, memberi makan di orang pulang, itu enggak termasuk. Yang termasuk itu ketika dia berbuka puasa. Nah, jadi misalkan ada nang bahaulan, kuitankah atau siapakah gawi itu pas wayahnya berbuka puasa kalau di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan. Walakin yahsul sawabul it'am, tetapi dapat pahala memakan wa azim, itu pahala besar. Wa suman ashba' as-sha'im mahma at'amu hatta yashba' wa katsir. Wa salatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnah ma'surah. Nah, begitu juga dengan salat tarawih. Ya. Ada di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar. Wa adatus salaf, dan adatnya kebiasaan ulama salaf, mereka itu rahmatullah alaihim tauzi'ul Quran min awwalih ila akhiri 'alaiha. Mereka itu membagi Al-Quran dari awalnya tarawih sampai akhir. Ketika tarawih tadi dibagi Al-Quran itu, ya. Yaqra'una minha min kulli lailah ma tayassar wa yaj'alul khatam fi ba'dil layali min akhir syahr. Sehingga mereka membacanya Al-Quran tadi dari awal tarawih pertama sampai terakhir tarawih, mereka sudah menghatamkan Al-Quran. Jadi tarawih itu ulama salaf itu menjadi adat mereka, bila awal tarawih sebulanan itu hatam Al-Quran. Ya. Faman amkanahu ayyaqtadi bihim fi dzalika falyushammir wa la yugassir. Kata Habibullah Haddad, kalau ada di antara kita yang memungkinkan, maka ikuti mereka. Bibeh, kalau di masjid kami ini, di musola kami ini kayaknya kadang memungkinkan kalau kami hataman Al-Quran itu bisa jamaahnya berkurang bibeh. Atau jamaahnya tuha-tuha kada sanggup nih, banyak nang protes. Apa sekali tarawih bibeh sejus, ada sanggup bibeh. Jamaahnya kada banyak juga. Nah, mungkin kalau di masjid raya Sabilal Muhtadin memungkinkan bibeh, karena jamaahnya banyak di sana. Nah, di masjid Jami mungkin memungkinkan, di masjid Al-Karamah atau di masjid depan di Gambut memungkinkan mungkin, karena jamaahnya banyak. Nah, ikuti
Barangnya kita umpat sekali-sekali, kata tarawih setahun sekali. Misalkan ada 6 hatamkan Al-Quran. Kalau memungkinkan, ikuti kata Habib Al-Haddad. Fa'innal khair ghanimah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Wa man lam yattafiq lahu al-iqtida' bihim fi dhalik. Nah, bagi mereka yang enggak bisa, enggak sanggup pipe ulun nih batis uyuh sudah. Atau jadi imam masjidnya kalau ulun pipe hataman Al-Quran, bukahan jamaahnya pipe. Alih pipe ini kada kawa dikarasi bisa kan panjang-panjang ayatnya. Enggak memungkinkan. Fal yuhaddir min at-takhfifil mufrid. Maka jangan kalian itu tarawih cepet-cepetan dan sembrono ketika mengerjakan sholat tarawih. Nang hatam Al-Quran sudah kada kawa, jangan dicepet-cepati pulang sembahyang. Ada kalau nang kayak di TV tuh, sholat tarawih 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dan menikam tuh kada kawa sudah hatam Al-Quran. Jangan lagi sembrono sembahyang tarawih itu kayak orang hendak ke mana buka. Ajar sidin ya. Alladzi ya'tadu katsir minal jahlah. Ajar sidin karena ini banyak dikerjakan menjadi adat orang-orang yang bodoh kata beliau. Jadi ada adat orang yang bodoh. Di zaman sidin sudah sidin sebutkan nih min kasyfihi di antara kasyafnya Habib Al-Haddad. Ada kan aja sidin orang nang ini gawiannya tarawih bisa cepetan. Fi salatihim lit tarawih di dalam sholat tarawih mereka hatta rubama yaqauna bisababin fil ikhlal bi syai'in minal wajibat, sehingga kadang mereka itu bisa jatuh kepada sesuatu yang menghilangkan daripada hal yang wajib ketika sholatnya. Contoh tarkut tuma'ninah fir ruku' was sujud, meninggalkan tuma'ninah dan sujudnya enggak ada tuma'ninah lagi langsung. Kadang batasan sujud, batasan ruku aja ketinggalan, belum sempurna ruku, hanya tertunduk kepala sedikit, sami'allahu liman hamidah. Yalah. Fayasiru ahaduhum indallahi ta'ala hu shalla faz bisawab. Sehingga orang itu sholat tapi enggak dapat beruntung dari Allah Subhanahu wa taala. Wala huwa tarkum fatar bit tafsir wa salima min ajab. Nah, kata beliau, udah tinggalkan yang demikian itu, tetap aja kalian ngikuti cara-cara orang yang benar ketika sholat tarawih. Kita lihati orang-orang dahulu, lihati ulama-ulama kita yang mengajarkan, yang istiqomah, ikuti mereka bagaimana mereka mengajarkan kepada kita sholat tarawih. Kalau melihat di TV utuhnya 7 menit gawe juga di sini aja, hancap lagi 5 menit jangan. Itu kata adat ya. Wa hadhihi ma asbah min a'dha maka di syaitan ahli iman. Nah, itu termasuk daripada pintu syaitan. Untuk menggoda kepada orang yang memiliki iman. Yubtilu 'alal 'amil. Upaya syaitan itu membatalkan bagi orang yang beramal. Amalahu ma'afilihi lil 'amil. Ma'afilihi lil 'amal, sehingga mereka mengerjakan untuk beramal. Fahdharu min dzalik, hati-hati kata beliau dengan demikian itu. Nabahu lahum ma'asyiral ikhwan, dan sadarlah kalian wahai saudara kata beliau. Wa idza shallaitum at-tarawih ghairuha min as-salat fatimul qiyam. Ketika kalian salat tarawih sempurnakan berdiri. Wal qiraah sempurnakan bacaan, war ruku' was sujud, sempurnakan ruku' dan sujudnya, wal khusyuk wal hudur. Enggak sekedar rukunnya saja tapi hatinya khusyuk, hatinya hadir. Nah, bagaimana bisa khusyuk kalau sembahyang cepet-cepetan? Wasairul arkan wal adab. Begitu juga kerjakan seluruh daripada rukun-rukunnya dan adab-adabnya. Wala tajalu syaitana sultana. Jangan jadikan syaitan itu menjadi pemimpin kita. Fa innahu laisa lahu sultana alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tawakal kepada Allah. Fakunu minhum. Jadilah seperti mereka. Innama sultanu 'ala alladziina tawallawna wal ladziina hum bihi musyrikun. Syaitan itu akan menjadi orang-orang yang selalu mengikut dengan dia dan kepada orang-orang yang musyrik. Fala takunu minhum. Jangan jadikan diri kalian bersama mereka. Wastaksiru min amali bir. Begitu juga perbanyak daripada amal kebaikan ketika ada di bulan Ramadan. Waf'alul khair, dan mengerjakan segala bentuk amal kebaikan mastata'tum, apa yang kalian mampu. Fi syahril Ramadan, di bulan Ramadan. Li fadli awqatih, karena keutamaan waktunya. Usulil mudha'afah, dan kalian akan mendapatkan daripada lipat gandaan dari Allah. Wa kasratus shawab, banyaknya pahala. Wa taysirul amal bil khairat, mudah untuk beramal. Fa ammal mudha'afah, adapun lipat gandaan dari Allah, falamma warada, ketika diriwayatkan satu hadis, anna nafilah fi Ramadan, ngerjakan sunnah di bulan Ramadan, ya'dil sawabal faridah, akan membandingi daripada pahalanya, sawabuha sawabal faridah, pahala daripada fardu. Kerjakan yang sunnah dapat pahala fardu. Wal faridah fi bi 70 faridah fi ghairihi.
orang yang mengerjakan kefarduan di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayasma'u fi hadzal ribih wa yahsul min al-ghitm hadhil tijarah allati la tabur. Maka sungguh rugi orang yang tidak mengambil keuntungan ini ketika ada di bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian lagi sedikit kita bahas tentang Lailatul Qadar. Ya, banyak nih orang yang bertanya tentang Lailatul Qadar. Kembali kemarin di pembahasan kitab Ar-Risalah Mu'awanah, Al-Habibullah Haddad menyinggung perlunya kita tadi wahsinil muragabah lil Lailatul Qadar. Perlunya bagi kita itu memperbaiki daripada kedekatan diri kita kepada Allah untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, jadi yang dibangun untuk mendapat Lailatul Qadar itu apa? Husnul muraqabah. Perbaik diri kita merasa diawas-awasi oleh Allah. Nah itu. Yaitu perbaiki. Jadi turun ke masjid beribadah malam itu ya, merasa apa? Ya Allah, ulun ini hamba nang terus pian awas-awasi. Merasa Allah Ta'ala itu selalu memperhatikan kepada kita. Nah, jangan fokus mencari Lailatul Qadarnya. Fokus merasa diawas-awasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah kita itu benar-benar kepada Allah, bukan karena sesuatu apapun. Hatta Lailatul Qadar bukan karena Lailatul Qadar. Saya beramal ini bahkan bukan karena surga, bukan karena Lailatul Qadar atau karena yang lain. Tapi murni untuk saya merasa diri saya ini seorang hamba yang wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati ya khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu disebutkan sifatnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Wa hiya lailahul mubarakah, yaitu malam yang sangat berkah. Allati fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wa man kushifa biha, siapa orang yang diberikan oleh Allah untuk kasyaf, untuk bisa melihat Lailatul Qadar, ra'al anwarus sati'ah. Cirinya orang itu akan melihat cahaya yang membentang. Wa abwabus sama, dan seakan-akan dia melihat pintu langit muftatihah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jumhurul wal malaikah tas'ad wa tanzil. Dia akan melihat malaikat seakan-akan dia melihat malaikat dibuka langit, lalu malaikat itu akan naik dan turun. Ya, naik dan turun. Ya. Wa rubbama ra'al mawjudat kullaha sajidah lillah. Kemudian dia melihat seluruh alam semesta ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqaha, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat seakan-akan bulan itu sujud kepada Allah. Dia melihat bintang itu sujud sama Allah. Seluruh malaikat itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma kayak apa tadi syaratnya? Harus ahsinil muraqabah. Lain inya nang mencari Lailatul Qadar, tapi inya fokus beribadah, lalu dia didatangi oleh Lailatul Qadar. Orang wah ini kan betepatan, oh di sana jatuhnya Lailatul Qadar, datangan. Oh sana Lailatul Qadar, ke sana. Oh malam ini Lailatul Qadar, malam ini aja beribadah. Lah, Lailatul Qadar itu di mana tingkat kita tadi itu? Husnul muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah akan melihatkan. Melihatkan. Nah, dan siapa orang yang sudah bisa melihat, maka dia tidak akan bisa bercerita. Kecuali kepada orang-orang yang benar-benar layak mendengarkan ceritanya. Paham? Nah, jadi ada danang baturan bahasa kita. Woi, aku dapat Lailatul Qadar, mau makan datangan. Bukan semacam itu Lailatul Qadar. Bukan semurah itu harga Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang sini, dia melihat Lailatul Qadar kah? Dia bertamu lawan Nabi kah? Pernahkah pemimpi lawan Nabi, mendapat lawan Nabi? Pernah. Nah, bahwa orang tuh tengah hari jam 12, hartan matahari itu tinggi itu tarang kalau matahari itu. Ya. Suruhnya melihat matahari itu 5 menit gitu. Dia melihat matahari itu 5 menit toh. Tahan lah kira-kira mata. Cahaya Rasulullah itu lebih terang daripada matahari. Maka orang yang melihat Rasulullah itu nggak bisa bercerita bagaimana indahnya Rasulullah SAW. Ya kawannya minta akan jadinya, ya Allah buta akan aja mata ulun nih. Ada hendak lagi memandang yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Artinya lidahnya pun perlu kada kawannya bercerita bagaimana indahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Lailatul Qadar. Itu hak pribadi daripada orang tersebut yang dikasih sama Allah, dan Allah tidak sembarangan ngasih Lailatul Qadar itu kepada orang.
Sisanya apa? Tugas kita. Mudahan kecipratan alih bibeja. Dasar ngalih, ada gampang orang dapat Lailatul Qadar. Cuma kalau pas wayah malamnya ada nang dapat Lailatul Qadar, orang alim, orang soleh, kita pas hartan itu beribadah, taciprati juga berkahnya. Itu nang dicari bang lah. Lain nang kita nang dapat nang beikungan itu bang. Kita ini bahasanya kada layak, sadar diri kita ini kada layak dapat hal yang semacam itu. Ibadah kita aja kadang kerja banyak memikirkan dunia daripada ibadah. Ada pada malam itu hamba-hamba Allah yang soleh, yang benar-benar taat lawan Allah, dapat Lailatul Qadar. Pas baimbai kita umpat juga beribadah malam itu, turun Lailatul Qadar. Di mana kah anda kah? Di Mekah kah, di Yaman kah, di Syria kah, di mana kah, di Indonesia kah? Tepat kita beribadah juga, dapat juga kita kecipratan berkahnya daripada Lailatul Qadar. Pahamlah. Jadi jangan nang pencarian ini lalu tumbur Lailatul Qadar aja dicari. Wa jumhurul ulama, dan jumhur ulama menyebutkan ala annaha fil ashril awakhir min Ramadan. Paling sering kata orang-orang soleh, para ulama mengatakan di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya Rasulullah tuh kalau 10 hari akhir bulan Ramadan tuh di masjid aja ya i'tikaf. Ada bulik-bulik ke rumah. Bulik paling seperlunya masjid lagi. Ibadah aja tuh. Nah, makanya kata ulama 10 hari akhir bulan Ramadan itu paling banyak Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah. Kemungkinan. Wa fil autar minha arja. Dan lagi yang paling memungkinkan adalah di malam-malam ganjil di akhir 10 bulan Ramadan. Waqad kushifa biha ba'dul arifin, dan ada juga yang diberikan kasyaf oleh Allah sebagian orang-orang arifin billah Lailatul Saba' Asyar, itu malam 17. Wa ilaihi dhahaba al-Hasanul Basri, dari Imam Hasanul Basri. Ya. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama innaha awwalul lailah min Ramadan wa jahaba jam'ul akabir. Ada ulama mengatakan bahwasanya itu diturunkan oleh Allah di awal-awal bulan Ramadan. Ada yang berpendapat wa dhahaba jamaah minal akabir, dan berpendapat daripada ulama-ulama besar, daripada pemuka-pemuka ulama, ila annaha laysat lailah, kepada bahwasanya tidak ada lailah makhsusah. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu, ujar para ulama-ulama pembesar, kadada malam khususnya. Ya. Walakinnaha, akan tetapi tantakilu fi layali Ramadan, dia akan berpindah dari malam 1 ke malam 2, malam 2 ke malam 3, malam 3 ke malam 4, sampai di akhir daripada bulan Ramadan. Insyaallah. Qalu wasir fi dzalik ayyasirul mu'min fi kulli laila min hadhihi syahr fi ghayatil iqbal Allah taala. Sehingga kata Habibullah, kata mereka, itu menjadi rahasia khusus Allah yang akan menjadikan kepada orang yang beriman di setiap malam ada di bulan Ramadan, sehingga mereka tadi itu benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, malam ganjil aja. Malam ganjil aja hanya beribadah, malam esok parai. Ramadan Lailatul Qadar itu kata ulama berkesinambungan terus dari malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, sehingga di mana dia tadi puncak ibadah kepada Allah yang benar-benar bisa muraqabah tadi, di sana dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Wa ala ta'ati raja yusadif hadhil lailah ya allati katahamat 'alaiha wallahu a'lam. Nah, itu kata Habibullah Al-Haddad. Mudah-mudahan itu semua kawan menjawab daripada permasalahan Lailatul Qadar yang ada, yang sering ditanyakan. Dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara kita yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya anak, mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang saleh wa salihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salih jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.